Dia tarik, investor full payment, bayar saya cuma 20%, tasnya digadai. Ya mana ada yang untung. Francisca Indriati tak menyangka, selebgram Angela Lee yang dikenalnya sejak 2015 dengan tega menipunya, setelah melakukan transaksi sebanyak 15 tas branded. Pada awalnya, Francisca Indriati percaya karena Angela Lee yang berprofesi sebagai artis, dan saat itu sedang mengisi program salah satu televisi. Sebelumnya, ia juga sempat merasa curiga, karena baru kali ini seseorang melakukan banyak transaksi dalam satu waktu. Tapi mendengar keterangan dari teman-temannya, kalau Angela Lee tak pernah menunggak, pada akhirnya kecurigaan tersebut hilang. Angela Lee saat itu mengaku, kalau tas-tas branded yang dibelinya untuk koleksi pribadi, bukan untuk dijual kembali. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya ia sangat lega laporannya mendapatkan titik terang, hingga akhirnya polisi menangkap dan menetapkan Angela Lee sebagai tersangka. 2017, kasus ini rame nih. Ternyata banyak korban-korban juga yang seperti saya. Nggak hanya tas saya aja nih 15 tas. Ternyata ada satu orang yang kena 7 tas, 12 tas, banyak deh. Jadi mungkin kalau ditotalin sekitar 60 lebih sih, 60 lebih. Ya 60 lebih tas. Memang kebetulan hanya saya yang lapor, yang lain nggak lapor. Dari tahun 2017 itu lapor? Ya, saya 2017 lapor. Ya kapan mungkin Angela sudah beli barang di sini? 2017 itu juga, iya. Cuman saya kenalnya udah lumayan lama. 2017 mulai transaksi sama saya. Dan mulai macetnya? 2017 juga. Jadi memang dia dalam jangka waktu sebulan tuh dia bisa transaksi sama saya seminggu sekali. Bisa 2 minggu sekali dengan seminggu tuh bisa 2 tas. Minggu depan 2 tas. Jadi memang benar-benar apa ya, cepat gitu ya. Iya, jadi dia betul-betul pada saat 2017 itu cepat sekali. Sehingga saya kena 15 tas. Tapi awalnya nggak ada kecurigaan gitu ya, Kak? Oh, awalnya enggak karena memang Angela itu meyakinkan kalau dia itu public figure, punya pekerjaan. Waktu itu dia masih di Pagi-Pagi Happy ya kayaknya ya. Dia di situ ya intinya membangun kepercayaan sama saya. Tapi berarti emang biasa ya, maksudnya ada transaksi untuk orang-orang lain juga kayak seminggu ada 2 tas kayak gitu atau mungkin Angel aja? Sebenarnya kalau transaksi itu di satu orang itu memang agak aneh ya. Di satu orang seminggu dia bisa transaksi sama saya 2, 3 tas gitu. Aneh, tapi pada saat di tahun 2017 saya nggak terlalu curiga karena saya tahu Angel itu seller. Jadi saya anggap dia sesama seller. Memang dia awalnya membangun kepercayaan itu dan dia punya record membeli barang dengan teman saya lancar semua. Jadi memang saya itu dikonekin dari teman saya sih. Dikenalin kalau memang recordnya Angel sih oke. Ya awal-awalnya oke mungkin ya. Berarti beli ke Kakak dengan metodenya reseller gitu ya, untuk dijual kembali gitu? Enggak, pada saat beli ke saya, dia bilangnya bukan untuk jual ya. Untuk kali ini dia seller, tapi pada saat transaksi sama saya, dia bilangnya untuk koleksi pribadi. Bilangnya sama saya. Jadi makanya kenapa saya percaya dengan kuantiti yang banyak. Dan dia pintar karena dia seller mungkin ya. Dia cari hot item gitu. Dia cari barang-barang yang bagus, barang-barang yang ya hot item lah gitu. Berarti pada saat 2017 itu juga Kakak melapor Angel tentang bayaran macet atau gimana? Awalnya memang saya nggak dibayar ya, saya nggak dibayar. Terus saya ada kabar Angel mulai dilaporin nih dari investor. Nah dari situ saya baru ngeh kalau ternyata Angel itu bicara dengan investor kalau dia seller. Jadi setiap transaksi dengan saya, dia ngakunya sama investor beli untuk dijual. Tapi ngakunya sama saya untuk koleksi pribadi. Tuh. Saya 15 tas kalau saya. Mungkin ada don dari bayarnya juga nggak sih? Mungkin
ternyata tuh kenal juga dengan pembeli-pembeli yang barang yang dari dia gitu, karena sebagai seller ya ternyata ya. Oh enggak, sebenarnya dia itu menurut saya nggak jual benar. Jadi memang dia tarik barang dari saya, sama dia dibayar cuma 20%, dia tarik dari investor 100% uangnya, setelah terima barang, belum lunas ini ya, dia gadai langsung. Harga gadainya tuh cuma mungkin 30-40%. Murah banget. Jadi dia ngumpul duitnya mungkin di dia kali. Dapat terima investor, nih misal nih ya, jadi biar ada gambaran. Harga tas 100 juta. 100 juta, dia minta sama investor 100. Kirim 100 uang, saya dibayar 20 juta. Dia dapat barang dari saya karena kepercayaan, saya lepas itu barangnya. Setelah itu, begitu terima barang, langsung dia gadai dengan harga 30 juta. Ini kira-kira ya, jadi kelihatan gambarannya. Dia terima duit berapa itu. Dengan digadai, dia masih terima uang, tapi barang memang nggak di dia. Barang di tempat gadai. Dari pertama kali beli itu memang Angela itu sistem pembayarannya seperti itu atau berubah-ubah? Nggak pernah bayar cash. Memang dari dulu suka cicilan. Ya pada saat 2017 memang banyak ya yang beli bayarnya 2 kali, bayar 3 kali itu biasa. Apalagi kalau teman seller gitu memang kita percaya. Untuk rate-rate harga barang yang diambil tuh kisaran berapa sih itu? Kalau saya sih mulai ada yang sekitar 16 juta sampai 750 juta. Total kerugian yang kakak 3,2. Jadi 3,2 M itu tuh sudah ada sebagian pembayaran ya. Jadi cicilan pertama, ada yang cicilan kedua sudah dibayar. Tapi sisanya itu rata-rata cuma cicilan pertama, sehingga masih ada sisa 3,2 M hutang dia. berarti lebih banyak yang sisanya dibanding yang dibayarkan. Iya. Itu kan 2017 ya Kak. Dia juga kan sempat masuk juga tuh tahun-tahun segitu. Iya. Berkaitan juga ya berarti. Iya, berkaitan karena ini ya, barangnya kan tetap pembeliannya dari barang saya. Investor hanya menyerahkan uang sebagai transaksi untuk bisnis gitu. Tapi kan barang tetap dari saya memang ya sedikit berkaitan lah. Usahamu untuk mengejar hak itu kan dari 2017 ya. Itu gimana sih mungkin respon dari Angelnya sendiri gitu? Oh, nggak ada respon. Sama sekali. Dia kalau misalnya aku tagih, dia cuma ngomong, iya C, aku intinya pilot. Pada saat 2017, saya itu digiring opininya, dari dia panggil media segala macam, digiring kalau dia itu bisnisnya gagal dan pilot. Bukannya nipu gitu, bukannya penipuan, tapi digiringnya itu dia bisnis pilot. Nggak cuan gitulah, nggak untung. Ya gimana mau untung coba? Dia tarik investor full payment, bayar saya cuma 20%, tasnya digadai. Ya mana ada yang untung. Semua tas yang transaksi di Angela semua larinya ke tempat gadai ini. Berarti ada toleransi waktu ya dari kakak untuk dia? Oh iya, sebulan 1 kali cicilan. Enggak, maksudnya pasca dia kabur gitu, nggak ada kabar gitu, bermasalah. Oh pas dia percuma, karena dia ngomongnya tetap nggak punya uang. Tetap ngomongnya nggak punya uang, tapi saya nggak tahu ya benar-benar nggak punya uang antara dia mau atau nggak mau bayar. Cuman 2 itu aja sih. Berarti sebelum ngelaporin sempat ada komunikasi dulu ya Kak? Sebenarnya ya banyak komunikasi ya. Waktu saya lihat teman-teman pada ngumpul kasus ini rame 2017, wah ini saya ngerasa nggak enak, wah ini pasti penipuan nih. Akhirnya saya beranikan diri untuk lapor ke Polda. Berarti sempat ketemu juga nih waktu pas dia macet dan bilangnya nggak ada uang gitu. Iya paling by phone, chatting. By phone. Ya. Dan sekarang masuk lagi dengan kasus yang sama, itu juga berkaitan sama yang 2017? Iya, sebenarnya 2017 memang kasus saya sih ke-pending. Memang ke-pending, dan saya juga berterima kasih sama aparat yang menjabat di Polda Metro sekarang ini, karena geraknya luar biasa. Gercep gitulah ya kasarnya. Sehingga proses saya dari tahun lalu, saya mulai dipanggil lagi, kasus saya mulai diangkat, saya langsung merasa, wah ini ada titik terang nih. Dan
pas 2024 Juli kemarin dia langsung ditangkap. Berarti dari yang dia keluar setelah yang 2017 itu kan dia sempat keluar. Iya. Sekarang masuk lagi. Pas keluar itu sempat ada komunikasi sama kakak nggak? Ya ada, cuman sekedar say hello karena saya sempat mungkin apa ya, di persidangan itu kan ketemu ya, cuman say hello aja tapi nggak ada niat untuk menyelesaikan, nggak ada sama sekali. Intinya nggak punya uang. Ada permintaan maaf nggak sih Kak? Oh kalau permintaan maaf, sebelum minta maaf saya udah maafin. Nggak perlu minta maaf. Sebenarnya memang dari diri saya sendiri saya udah maafin. Ya balik lagi saya sama dia hanya sekedar hutang piutang. Kalau memang kamu punya kewajiban ya mohon dibayar. Karena saya punya hutang dengan supplier yang nyampe sekarang ini saya cicil tuh. Saya cicil beneran. Saya punya 10 juta, saya bayar 10 juta. Saya punya 15, saya bayar 15. Saya nggak punya duit, saya 5 juta dibayar. Jadi saya tetap punya kewajiban sama supplier sampai sekarang ini. Berarti apa yang dilakukan Angel sekarang kakak yang nanggung. Kakak yang nanggung. Iya, ya udah saya yang nanggung memang. Karena nama baik saya. Balik lagi nama baik saya, hubungan saya dengan supplier tetap baik gitu. Kan dia yang nipu tapi saya kan juga nggak mau nipu orang. Saya ditipu orang, saya nggak mau nipu orang. Gitu aja sih prinsip saya. Walaupun dari dia sendiri udah bilang nggak punya uang, berarti kakak istilahnya ikhlas gitu Kak? Ya, hampir ya. Mungkin di situ di titik saya ya udah ikhlas gitu. Cuman namanya proses hukum tetap berjalan. Tapi kalau untuk keluarganya dari tersangkakan ada komunikasi nggak? Keluarga dari Angel? Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Keluarga Angel tidak ada satupun yang menghubungin saya. Tidak. Sebelumnya mau ada perkara lain nggak sih sebelum? Oh ada kan dengan investor. Jadi dengan investor udah masuk, terus kejadian yang itu. Jadi barang diambil dari saya, digadai, ya kan? Otomatis Angela ditangkap. Otomatis barang yang transaksi ini kan menjadi barang bukti, ya. Barang transaksi saya diserahkan ke polisi, Angela ditahan. Setelah Angela keluar, otomatis barang bukti keluar. Nah, begitu barang bukti keluar ini, dari pihak yang ngasusin ini mau dikembalikan ke saya. Nah, dari situ saya baru tahu barang itu ditukar. Jadi barang bukti yang diserahkan ke polisi ini ditukar menjadi barang palsu. 43 item itu semua palsu. Ditukar. Berarti pada saat ditarik itu masih barang asli dan ketika mau dikembalikan ke kakak itu belum tentu. Bisa juga pas perjalanan atau pas penarikan atau apa saya nggak jelas. Intinya itu barang menjadi barang bukti yang harusnya barang saya asli, autentik, ditukar semua menjadi barang palsu. Menurut saya sih ini nggak kerjaan satu orang ya, maksudnya cukup rumit ya. Karena setiap barang itu selalu punya kode, ya, punya nomor seri. Dia bisa order dengan fisik serupa tapi tak sama, kode sama tapi letaknya beda. Jadi mungkin biasanya punya saya letaknya di kanan, dia bisa letaknya di kiri gitu. Terus memang barang itu juga bukan barang autentik. Jadi memang ya emang kayak orang niat ya. Jadi 43 barang bukti ini jadi palsu semua yang harusnya mau dikembalikan ke para korban, tapi nggak bisa. Intinya saat dikembalikan bukan barangnya si para korban ya berarti? Udah ditukar. Nah, udah ditukar dan kasus ini berkembang pihak kan kasusnya di Jogja itu ya. Polisi udah bisa menahan 1 orang. Cuman putusan hakimnya bisa berubah. Gitu aja sih. Yang harusnya mungkin hukumannya berapa tahun, hanya cuma berapa bulan dan putusan akhir endingnya itu berubah. Terus tahu ini Angela ini mengerjakan ini sendiri atau mungkin ada rekan kamu? Saya nggak tahu ya. Kalau ketemu saya sih selalu sendirian. Suami aja juga nggak pernah diajak, selalu sendirian. Gitu sih. Mungkin dia aja sendirian.
Kenapa? Awalnya percaya. Ya, memang awalnya percaya karena saya udah kenal lama. Dan dia selalu menunjukkan kalau dia ini public figure, gitu terus. Dengan Sebelumnya belum tahu latar belakang dia. Oh enggak, hanya sesama seller aja memang kita kadang kalau seller online itu kan nggak pernah ketemu ya. Kita hanya kenal aja via online. dengan dia kan masuk lagi sekarang, ngelihatnya gimana sih titik terang? Oh, aku rasa sih untuk keadilan kali ini saya mendapatkan titik terang ya, karena memang aparat Polda Metro kali ini benar-benar bekerja luar biasa. Saya juga normatif, semua berjalan normal. Ya yang saya dapatkan keadilan, ya saya berharap saya berhasil lah, saya mendapatkan keadilan di sini. Udah sempat Gitu. jenguk Angel ke Oh, saya sempat jenguk, saya sempat bawa makan dia. Saya lihat dia kasihan juga ya. Tapi mau gimana lagi? Namanya hukum ya harus tetap berjalan. Apa yang kamu tabur ya kamu tuai. Gitu. kapan saya itu ngunjungin Angel? Saya ngunjungin dia Juli. Awal-awal masuk ya? Ya, jadi memang awal masuk, saya juga nggak tahu tiba-tiba dia masuk, terus saya kunjungi. Sempat bawa makanan juga seikhlas itu kah apa gimana? Ikhlas aja saya, kasihan aja mungkin saya kasih bawa makanan enak mungkin supaya ini ya nikmat sedikit lah ya. Saya nggak bisa bawa apa-apa ya, cuman makanan aja deh. Ada obrolan apa? Dia selalu kalau ketemu saya tuh selalu minta maaf. Selalu, maafin C, maafin. Tenang Jel, kamu nggak usah minta maaf. Dari saya udah maafin dia. Memang saya ikhlas, saya maafin dia. Tapi ya namanya hukum, apa yang kamu lakukan ya kamu harus tanggung akibatnya. Gitu aja.